Ya, partai semifinal yang cukup panas ya berlangsung ya. Dan ini di menit 42 baru saja Damien Lim mendapatkan kartu kuning ya atas tindakannya kepada Arif Aiman, di mana sebenarnya bola itu sudah kena Damien Lim ya, dan Arif Aiman mencoba menghindar tapi kakinya nampaknya nyangkut ke badan Damien Lim, dan Damien Lim tak terima sehingga langsung memberikan dorongan badan dan terjatuh. Nah, ini membuat Damien Lim mendapatkan kartu kuning. Nah, ngomongin soal Arif Aiman, menurut aku luar biasa ya. Arif Aiman terus menunjukkan konsistensi, dan yang mencetak jaringan adalah sosok Arif Aiman ya. Sebelum Arif Aiman mencetak jaringan, Arif Aiman pun membuat sebuah peluang melakukan penetrasi yang hampir saja berbuah jaringan untuk JDT. Selain Arif Aiman, Beksan Da Silva sempat ya mencetak jaringan, tetapi lebih dulu terperangkap offside ya, karena umpan dari Corbin Ong yang memang kalau kita lihat replaynya itu memang benar-benar offside. Kemudian Sabah bukan tanpa peluang ya. Sabah juga ada peluang, bagaimana Pak Taisu sempat melakukan sundulan yang terkena tiang ya, memanfaatkan umpan dari Badrul Bahtiar ya, dan kemudian second chance-nya sayang sekali juga gagal dimanfaatkan oleh pemain Sabah ya. Beksan juga selain tadi peluang ataupun jaringan yang tidak disahkan karena offside, ada juga sebenarnya ancaman sepakan dari luar kotak penalti yang berhasil ditepis oleh Damien Lim ya. Dan overall memang ini permainannya cukup keras ya. Dan kalau kita tengok beberapa kali ada tarikan, beberapa kali ada tackle ya. Cukup berasa tensi semifinal ini. Dan beberapa juga sudah mendapatkan kartu kuning macam Badrul, kemudian bukan Badrul Bahtiar ya, tapi Badrul yang satunya, kemudian kiper dari Sabah itu juga sudah mendapatkan kartu kuning. Nah, Sabah sendiri harus kehilangan Rizal Ghazali di menit-menit awal ya, karena memang nampaknya mengalami kecederaan. Nah, walaupun memang Padang di Stadium Likas ini kalau secara visual cukup baik ya, ini sebelumnya additional time 2 menit. Tetapi kalau kita tengok beberapa kali pemain ini nampaknya agak licin dan terpeleset ya. Ini menunjukkan bahwa ini baru saja juga terjadi insiden ya, Sadil Ramdhani menekel Fernando Forestier dan terjadi sedikit perdebatan di sana ya. Ya, memang pelanggaran untuk Jordanul Tazim ya. Langsung dilerai oleh wasit. Jadi wasit malam ini memang cukup kerja keras ya untuk memimpin laga yang cukup punya tensi tinggi ini. Ini sudah menit ke 45 lebih 40 detik dengan additional time 2 menit. Dan JDT overall masih menguasai pertandingan ya. Sabah yang punya kecepatan di winger macam Sadil dan lainnya belum boleh memanfaatkan peluang, karena memang kesempatan untuk mendapatkan bola ini sangat minim. Jadi itu cukup leluasa dengan Afik Fazail, Leandro Velasquez dan juga Naxo Insa di lini tengah. Ya, kemudian di sisi kiri yang menopang maju juga ada Corbin Ong beserta dengan Fernando Forestier. Nah, kali ini kembali ke perlawanan. Sabah mencoba memanfaatkan sisa-sisa menit babak pertama. Kita tengok. Ya, Pak Taisu nampaknya terjatuh. Ya, lemparan untuk Sabah dan tinggal 1,5 menit lagi teman-teman. Dan cukup banyak yang hadir di Stadium Likas, walaupun memang tidak penuh, tapi lumayan banyak ya, karena mungkin ini faktor semifinal dan lawannya juga Johor Darul Tazim. Ya, sekali lagi untuk Padang walaupun secara visual cukup oke, tapi nampaknya cukup licin ya. Ya, baru saja peluang dari Sabah dan berhasil diamankan oleh Farizal Marlias ya. Dan baru saja perlawanan sudah selesai untuk separuh masa, skornya 1-0, di mana Arif Aiman mencetak jaringan. Dan Arif Aiman di sini cukup unik golnya ya, karena tadi sempat melakukan ini umpan dari Forestieri, sempat melakukan sepakan tipuan, kemudian penetrasi ke depan di syuting. Nah, aku tak tahu apakah itu deflection atau tidak, tetapi akhirnya masuk ke gawang Damien Lim. Dan ini pun setelah wasit meniupkan
separuh masa ini nampaknya pemain JDT dan juga pemain Sabah juga nampak sedikit cakap ataupun berbincang, mungkin protes atau segala macamnya. Ya memang cukup tinggi ya tensi semifinal ini, dan Sabah yang menjadi tuan rumah pertama sementara ini ketinggalan satu jaringan, dan kita tengok nanti seperti apa ya, karena kalau Sabah sampai memang kalah tentu makin berat ya untuk untuk bisa memenangkan laga semifinal ini, apalagi kita tahu nanti akan leg kedua akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Nah, ngomongin Sabah dengan JDT, aku sebenarnya tertarik pengen lihat Sadil ketemu dengan Jordi Amat ya. Tapi memang karena status Jordi Amat ini masih player import bukan player ASEAN, jadi kesempatan untuk menurunkan Jordi Amat harus mengorbankan player import yang lain, dan nampaknya itu tak diambil JDT malam ini. Jadi player import yang diturunkan itu adalah Beksen da Silva, Fernando Forestier, dan juga siapa ya, Leandro Velasquez. Iya, tiga pemain itu yang diturunkan, dan untuk pemain Asianya adalah Nakso Insa ke pemain Malaysia ya sekarang, ya berarti cuma 3 itu saja pemain importnya. Nah, yang menarik di perlawanan ini juga ada beberapa kali kesempatan free kick ya dari Johor Darul Azim ataupun dari Sabah ya. Sabah tadi Sadil mengambil juga gagal, masih belum ke gawang. Kemudian dari JDT ada yang mencoba dari Fernando Forestier dan juga Leandro Velasquez juga masih belum berhasil. Dan yang ya memang kita tahu karakter dari JDT adalah menguasai bola, dan sejauh ini Sabah belum boleh mengganggu yang cukup serius lah untuk Johor Darul Azim. Walaupun memang kalau kita tengok tadi Sabah beberapa kali mengganggu ritme Johor Darul Azim ketika sedang menguasai bola, dengan beberapa kali juga melakukan sebuah pelanggaran ya, sehingga ritme terganggu. Dan yang dikhawatirkan oleh Sabah, selain memang separuh masa ini tadi kehilangan Rizal Ghazali yang kayaknya mengalami kecederaan, adalah kad kuning yang sudah diterima oleh kipernya serta backnya Badrul ya. Badrul juga sudah mendapatkan kad kuning pada babak tengah itu. Nah itu, dan apakah ini akan kembali memperpanjang rekor dari Sabah yang kalau tak silap ini belum pernah mendapatkan kemenangan terhadap Johor Darul Azim? Ya bener nggak sih? Kayaknya iya ya. Kayaknya rekor pertemuan antara Johor Darul Azim dengan Sabah ini dari 8 perlawanan JDT itu menang ke 8 kali ya, jadi tak pernah imbang, tak pernah kalah ya. Apakah ini akan berlanjut untuk perlawanan ini gitu? Nah mungkin itu dulu ya. Sadil belum kelihatan sejauh ini. Arif Aiman menunjukkan dominasinya. Beksen da Silva juga walaupun belum cetak jaringan, ini menunjukkan beberapa gerakan Beksen da Silva menunjukkan bahwa beliau ini walaupun ketika beliau tak mendapatkan sokongan dari teman ya, beliau juga boleh mendapatkan kesempatan sendiri melalui penetrasi dan syuting dari luar kotak penalti. Tadi ini juga sudah coba ya, cukup membahayakan gawang dari Sabah ya, ada yang ditepis, ada juga yang melebar dan sangat tipis ya. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut hasilnya seperti apa, karena sementara masih 0-1 untuk JDT. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.